Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'd. Jemaah kajian tafsir Asmaul Nuzul yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pada kesempatan saat ini kita menginjak kepada ayat berikutnya dari surah Asy-Syu'ara dan sampai kita kepada kisah Nabi Saleh alaihi salam. Kita baca lebih dahulu ayat demi ayat dari ayat 141. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kadzabat Tsamudul mursalin. Telah mendustakan para rasul kaum Tsamud. Idh qala lahum akhuhum Salihun ala tattaqun. Ingatlah ketika saudara mereka yaitu Nabi Saleh alaihi salam berkata kepada mereka, hendaklah kalian bertakwa kepada Allah, menjaga hubungan dengan baik dalam menghamba kepada Allah. Inni lakum rasulun amin. Sesungguhnya aku adalah rasul yang terpercaya yang Allah utus kepada kalian. Fattaqullaha wa ati'un. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatilah ajaran-ajaran yang akan aku sampaikan. Wa ma as'alukum 'alaihi min ajrin in ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Dan tidaklah aku meminta kepada kalian balasan atau imbalan apapun dari dakwah yang aku sampaikan ini, dari nasihat yang aku sampaikan ini. In ajriya illa 'ala rabbil 'alamin. Sesungguhnya balasanku sudah jelas dan pasti, yakni aku dapati dari Allah, Rabb, pelindung, pemelihara yang menjamin kehidupan kita semua. Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. Atutrakuna fima hahuna. Apakah kalian mengira kalian selalu dibiarkan begitu saja di negeri tempat kalian tinggal saat ini dalam keadaan aman dengan perilaku kalian yang sudah melampaui batas? Fi jannati wa uyun. Kalian hidup dalam kesejahteraan yang luar biasa. Punya kebun-kebun, punya mata air, hidup dengan nyaman, sejahtera. Wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Banyak ladang-ladang yang menghasilkan tanaman seperti pohon kurma yang tangkainya hadim, penuh dengan buah-buahan, saring berisi penuh tiap kulirnya dengan batang yang banyak dan akhirnya butiran kurma yang banyak, yang lebat. Wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Dan kalian membangun dari gunung di tempat yang tinggi rumah-rumah yang menjadi istana-istana kalian, menjadi villa-villa tempat tinggal kalian yang bukan untuk ditinggali, tapi sekedar untuk kebanggaan, untuk sekedar menunjukkan kalian adalah orang yang punya kemewahan. Fattaqullaha wa ati'un. Maka takutlah kalian kepada Allah dengan perbuatan kalian yang semacam itu dan taatilah ajaranku ini. Wala tuti'u amral musrifin. Jangan ikuti, jangan kalian terus mencontoh perbuatan orang-orang yang hidupnya memang berlebih-lebihan, melampaui batas.
alladzina yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Yakni mereka-mereka yang memang kerjaannya merusak saja di muka bumi. Tidak membuat hal-hal yang positif. Tidak membuat hal-hal yang berimplikasi kebaikan bagi lingkungan, bagi kehidupan sesama umat manusia itu sendiri. Qalu innama anta minal musaharin. Mereka kemudian berbalik menuduh Nabi Saleh, hai Saleh, engkau adalah orang yang terpengaruh dengan sihir, sehingga kau menyihir kami untuk mengikuti ajaranmu. Ma anta illa basyarun mithluna fa'ti bi ayatin in kunta minas shadiqin. Engkau adalah manusia biasa, seperti kami juga, tidak punya kelebihan sebetulnya. Ya. Kalau engkau memang mengaku punya kelebihan, maka datangkanlah kelebihanmu itu. Datangkan mukjizat yang membuktikan kebenaran apa yang engkau sampaikan, wahai Nabi Saleh. Qala hadhihi naqatul laha syirbu wa lakum syirbu yaumin ma'lum. Lalu kemudian Nabi Saleh menjawab, inilah sehat yang gemuk yang Allah sediakan untuk kalian. Bisa kalian ambil ya, minumannya, susunya, namun berikan kesempatan bagi unta betina itu untuk minum pada waktu gilirannya, dan kalian juga bisa mengambil dari mata air itu pada hari-hari lainnya. Laha syirbu walakum syirbu yaumin ma'lum. Kata-kata ini seolah-olah menegaskan bahwa bagi unta itu ada haknya dan bagi kalian ada hak kalian. Jaga hak masing-masing. Wala tamassuha bisu'in fayakhudakum adabu yaumin 'adzim. Jangan kalian perlakukan unta betina itu dengan perbuatan jahat kalian. Jadi jangan kalian zalimi, jangan kalian sakiti, jangan kalian aniaya. Karena kalau itu terjadi, kalian akan mendapatkan azab dari Allah. Azab di saat hari yang agung, nanti di hari kiamat. Fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Maka akhirnya mereka membunuh unta itu. Dan disuruh jangan disakiti, jangan dizalimi, malah mereka membunuhnya. Akhirnya orang yang ikut-ikutan saja semuanya menjadi menyesal. Padahal ini adalah ulah 1-2 orang yang memang punya niat jahat untuk membunuh unta tersebut. Fa'akhadahumul adab. Inna fi dzalika laayah wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Sesungguhnya di dalam kejadian yang dialami oleh kaum Tsamud ini ada pelajaran. Ada pembelajaran yang baik untuk umat ini, untuk umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun kebanyakan umat Nabi Muhammad bukan orang-orang mukmin yang mudah percaya atau mudah mengambil pelajaran dari kisah semacam ini. Wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim. Dan sesungguhnya Allah Tuhanmu sungguh benar-benar dia adalah zat yang maha perkasa lagi maha penyayang. Baik, kita lihat Allah membacakan ayat-ayat berikut dalam lanjutan kisah para nabi di surat Asy-Syu'ara yang menampilkan saat ini kisah nabi yang kelima ya, dalam urutan yang ada di surah Asy-Syu'ara, Nabi Saleh. Setelah sebelumnya Nabi Musa, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, dan Nabi Hud. Sekarang giliran kisah Nabi Saleh alaihi wassalam. Kisah Nabi Saleh bersama kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Kaum yang terkenal sebenarnya hidup dalam kelebihan-kelebihan.
kemewahan-kemewahan, hidup dalam kesejahteraan, kekayaan. Mereka hidup tenang, aman, boleh dibilang penuh dengan kesenangan. Bahkan mungkin penuh dengan kebahagiaan pada saat itu sebelumnya. Namun sikap mereka ada satu hal yang aneh, yaitu berlebih-lebihan. Kepandaian mereka yang waktu itu pandai membuat pahatan-pahatan, ukiran-ukiran, itu mengukir di batu, ya. Membuat di batu-batu di gunung-gunung itu bangunan-bangunan tinggi, ya. Tapi bukan untuk ditinggali, untuk sekedar menunjukkan kemewahan dan kekayaan mereka. Mereka bisa membuat dari batu yang besar itu semacam patung yang berbentuk. Ada yang berbentuk binatang, ada yang berbentuk sosok manusia, ada yang berbentuk macam-macam makhluk lain yang mereka buat bukan untuk kebutuhan mereka. Jadi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi sekedar untuk menunjukkan kemewahan dan kemampuan mereka. Yatanaqaluna bainar riyad an-nadrah. Ya. Kehidupan mereka itu penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan di daerah antara Syam, ya, dan Riyadh. Nah, tempat mereka itu uh, penuh dengan kata-kata Riyadh di sini juga berarti mereka punya taman-taman, ya. Memang tempat tinggal mereka itu antara Syam dan Hijaz. Jadi di daerah kalau sekarang masuk ke area Riyadh, Saudi Arabia sebelah sini, ya, tapi tidak sampai ke daerah apa namanya. Eh, jadi yang disebut Hijaz itu Riyadh ke sini, masih di sebelah timur, ya. Tapi ke utaranya itu adalah ke Syam, ya. Walaupun juga bukan langsung ke utara, tapi Syam itu sampai kepada daerah yang paling timurnya, katakanlah begitu. Wal basatin az-zahiyah waqad ghamarathumul khairat wa tawaffarat lahum asbab as-sa'ada wal hana. Mereka hidup dalam kemakmuran, kesejahteraan, betul-betul banyak kemewahan yang Allah izinkan mereka memilikinya, hingga mereka hidup dalam kesenangan dan kegembiraan. Walakinnahum lam yashkuru bihim ala tilka ni'am. Tapi sayangnya mereka bukan mensyukuri nikmat atau karunia Allah yang besar dan banyak semacam itu, ya. Walam ya'rifu qadra nabiyihim Salih alaihi salam. Mereka bahkan akhirnya menolak ajakan Nabi Saleh yang mengingatkan mereka untuk bersyukur atas karunia Allah, mengingatkan mereka bahwa apa yang mereka miliki bukan semata-mata hasil jerih payah mereka, tapi juga adalah karunia Allah, pemberian Allah, kemudahan-kemudahan yang Allah izinkan mereka memilikinya. Dan ketika mereka menentang Nabi Saleh dan ada minta pembuktian Nabi Saleh supaya menunjukkan mukjizatnya, lalu ketika sudah nampak mukjizatnya, sudah diperlihatkan, malah mukjizat itu mereka lenyapkan. Mukjizat munculnya dari batu yang ada di tempat bukit-bukit itu, ada sebuah batu yang kemudian berlubang, mengeluarkan air, dan sekaligus dari batu itu keluar seekor unta betina yang gemuk, yang bisa mereka ambil juga air susunya. Fahalakahumullahu bizzalzalah. Maka akhirnya Allah azab kaum Samud ini dalam bentuk azab gempa. Jadi bentuk azab untuk kaum Samud ini adalah gempa yang dahsyat. Wa kharraba duwarahum wa qusurahum, yang membuat rumah-rumah mereka, istana-istana mereka di pegunungan itu menjadi hancur, menjadi lumat, ya. Wa ja'alahum ibratan liman ya'tabir. Dan kisah mereka Allah tampilkan di banyak tempat di dalam Al-Quran, di antaranya surah Asy-Syu'ara ini, untuk menjadi pembelajaran bagi umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhihi al-qissah al-khamisah di hadhihi surah al-karimah. Ini adalah kisah yang kelima dari Nabi yang disebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara. Kadzabat Tsamudul mursalin. Idz qala lahu akhuhum Shalih ala tattaqun. Kembali seperti ayat-ayat sebelumnya,
yang berdakwah itu adalah orang mereka, kalangan mereka, saudara mereka. Bahasa Al-Quran mengatakan, ya, idqala lahum akhuhum, saudara mereka, yakni Saleh, mengingatkan mereka supaya beribadah kepada Allah, takwa kepada Allah. Seraya beliau seolah-olah mengatakan, khafu adaba rabbikum asyadid. Hai saudara-saudaraku, takutlah kalian kepada azab Allah yang pedih. Wattaquhu bimtithali awamirih. Patuhilah Allah, ikutilah perintahnya. Itu yang akan membuat kalian selamat. Dekatkan diri kalian kepada Allah. Wajtinabu nawahihi, jauhi larangan-larangannya. Lalu kemudian Nabi Saleh mengatakan, inni lakum rasulun amin. Aku adalah rasul yang diutus oleh Allah untuk kalian. Rasul yang jujur, rasul yang terpercaya. Fattaqullaha wa ati'un. Bertakwalah kepada Allah, takutlah kepada azab Allah, takutlah kepada ketetapan Allah kalau kalian ingkar kepada nikmat yang dikaruniakan kepada kalian. Semua ini dalam bentuk kekayaan yang berlimpah pada zaman itu. Wa ati'un, ikuti aku, kata Nabi Saleh. Ya. Patuhi ajaranku. Wa ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak mengharapkan apapun dari kalian dengan apa yang aku lakukan ini. Aku berdakwah, aku memberikan nasihat, aku memberikan pelajaran-pelajaran, mengingatkan kalian kepada kehidupan yang lebih baik, tidak mengharapkan jadi apapun. Bukan karena aku berharap jadi pemimpin kalian, bukan aku berharap jadi raja kalian, bukan aku berharap kekayaan dari kalian, bukan aku mengharapkan kekayaan yang kalian miliki terkumpul lalu diserahkan kepada aku. Bukan itu. Aku tidak mengharapkan imbalan, ya, apapun, ya, sekecil apapun, ya, yang bisa kalian limpahkan atau bahkan sebanyak apapun yang kalian akan berikan. Bukan itu tujuan dari dakwah yang aku sampaikan ini. Karena in ajriya illa ala rabbil alamin. Aku sudah punya balasan dari Allah Tuhanku yang maha kaya, yang maha kuasa, yang maha luas, yang maha memberikan nikmat kepada semua hambanya. Dia yang menjanjikan aku balasan itu. Untuk apa aku berpikir balasan dari kalian? Toh kalian pun punya itu semua karena pemberian Allah. Nah, kalau aku dapat dari kalian atau mengharapkan dari kalian, sama saja aku tidak minta atau tidak mendapatkan langsung dari yang memberikan kepada kalian. Tapi kalau aku terima dari Allah, berarti aku menerima langsung dari Allah. Karrara ta'ala al-alfaz allati qalaha min qablihi kullun min Nuh wa Hud. Yunabbih ila anna da'watar rusul wahidah. Kalau kita perhatikan dengan baik, lafaz kata-kata yang disampaikan oleh Nabi Saleh ini berulang-ulang. Pernah disampaikan sebelumnya oleh Nabi Nuh, oleh Nabi Hud, ya, yang dengan kata-kata innilakum rasulun amin. Nabi Nuh juga begitu. Nabi Hud juga begitu. Wattaqullaha wa ati'un. Begitu pula yang disampaikan oleh Nabi Nuh, Nabi Hud. Semua ini untuk menjadi peringatan buat kita, menjadi pelajaran yang bermakna buat kita bahwa ajaran semua para nabi satu, yaitu ajaran yang sama, ya, ajaran tauhid. Dan mereka menyampaikan al-mau'idhah, wa dzikra, wa nusuh, wa tablighud dakwah wa risalah. Mereka sampaikan nasihat-nasihat, mereka sampaikan pencerahan-pencerahan, mereka sampaikan dakwah, ya. Mereka sampaikan wahyu yang mereka terima dari Allah, disampaikan kepada mereka untuk perbaikan kehidupan mereka. Duna an yatlubu ajran min ahadin minan nas, tanpa mengharapkan sedikit pun imbalan atau balasan dari mereka. Disampaikan ajakan kebaikan, tapi bukan ingin mendapatkan balasan kebaikan dari orang yang diajaknya. Ya. Betul-betul dia memberi karena Allah. Dia memberi karena ingin dapat ganjaran dari Allah. Sama seperti kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kalau membantu orang lain, seperti dalam surah Al-Insan, itu dikatakan betul-betul harus semata-mata mengharapkan ridha dari Allah. Innama nut'imukum liwajhillah. Sesungguhnya kami membantu kalian
memberikan makan kepada kalian, memberikan rezeki kepada kalian semata-mata karena mengharapkan ridha Allah. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Aku tidak mengharapkan balasan ataupun ucapan terima kasih, imbalan apapun dari kalian. Sedikit pun, kata Nabi Saleh alaihissalam di ayat ini. Kemudian, di anna lahum muhimmah rabbaniyah. Arsalahum biha Rabbul Izzah wal Jalal. Karena nabi-nabi yang diutus ini, seperti Nabi Saleh itu sendiri, mereka adalah utusan-utusan agung dari Zat yang Maha Agung. Orang-orang hebat yang diutus oleh Zat yang Maha Sempurna, yang Maha Besar. Maka imbalan mereka dari yang mengutus. Zat yang Maha Kaya, yang Maha Besar, yang Maha Agung itu. Fahum la yakbaluna min ahadin malan. Prinsip dasar dakwah Nabi semuanya sama, tidak mengharapkan imbalan apapun dari umatnya, dari kaumnya. Tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk harta, ya. Wala yarjuna minhu sanaan, juga tidak mengharapkan balasan dalam bentuk puji-pujian, ya. Sanjung-sanjungan, menjadikan dia jadi orang-orang tersohor, orang-orang terkenal, bukan itu. Tsumma zada Saleh alaihi salam fil mau'idhah wat tadzkir faqal. Kemudian Nabi Saleh menambahkan pelajaran yang beliau sampaikan itu dengan kalimat berikutnya di ayat 146 surat Asy-Syu'ara ini, ya, ayat 146-nya beliau katakan atutrakuna fi ma hahuna amin. Kalian ini tinggal di tempat kalian saat ini, di negeri kalian saat ini, apakah kalian merasa aman dengan perbuatan kalian yang berlebih-lebihan ini? Dengan perbuatan kalian yang terjebak kepada kesenangan dan kemewahan yang melampaui batas. Bukan malah mensyukuri nikmat Allah, tapi malah kalian bangun bangunan besar, bangunan tinggi di atas, ya, diukir-ukir, diperbuat, dibagus-bagusin, tapi bukan untuk ditinggali. Sudah untuk kebanggaan dan untuk menunjukkan mereka adalah orang-orang yang kaya, orang-orang yang berpunya. Fi jannatin uyun. Kalian punya kebun-kebun, mata air, wa zuru'in wa nakhlin tal'uha hadim. Al-hadim di sini itu al-latif al-layyin. Buah-buahan yang tumbuh dari kurma itu banyak jumlahnya dan kurmanya lembut. Enak untuk dinikmati, ya. Itu arti hadim. As-sari al-hadm. Juga panennya cepat, ya. Bukan setahun sekali seperti yang sekarang terjadi. Ya. Waktu di zaman itu buat mereka berulang, ya. Dengan mudahnya mereka kemudian panen. Kemudian kata-kata berikutnya, wa tanhituna minal jibali buyutan farihin. Kalian bangun bangunan yang tinggi di sana, di atas, menjadi rumah-rumah, kalau bahasa sekarang villa-villa, istana-istana, cuma sekedar kebanggaan. Farihin, bimakna asyirina batarina. Yaqulu lahum nabiyyum salih, ayatrukukum rabbukum fi hadid dunya aminin. Apakah kalian mengira dengan kalian meninggalkan ketaatan kepada Allah, lalu bergelimang dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, kalian tinggal di negeri kalian ini, lalu merasa tetap aman? Merasa aman dengan apa yang kalian perbuat? Kalian kumpulkan kekayaan, kalian kumpulkan kemewahan, padahal kalian durhaka kepada Allah. Apakah juga kalian mukhalladina fin na'im? Kalian mengira kenikmatan yang kalian punya ini akan kekal terus bersama kalian? Ka'annakum baquna fid dunya bila maut. Seolah-olah kalian merasa kalian akan hidup selamanya di dunia ini dan enggak mati-mati. Fi basatin wa anharin jariyat. Yang hidup di kebun-kebun, ladang-ladang yang ada dalamnya sungai-sungai yang airnya mengalir. Pokoknya kenikmatan yang luar biasa di dunia ini. Wasuhulin fasihah, kemudahan-kemudahan. Fiha anwa'uz zuru' wasthimar. Kalian punya banyak berbagai macam bentuk tanaman-tanaman yang bisa kalian makan, kalian nikmati.
ada sayur-sayuran, ada buah-buahan, wan nakhil dzuttal ar-ratab al-layyin, dan spesial kalian punya pohon kurma yang kurmanya itu mengandung buah yang lebat banyak tangkainya itu, dan buah itu lembut. Ya, buah itu jadi kurma itu yang enak itu memang yang lembut, ya, tapi tidak basah. Ya. Banyak yang lembut tapi basah. Nah, ini lembut tidak basah. Jadi enak, ya. Tidak terlalu kering, tidak terlalu keras. Atutrakuna fi kulli dzalika na'im duna hisabin wala jazain? Apakah kalian mengira kalian menikmati kenikmatan itu semua sambil kalian lupa kepada Allah, lupa kepada ajaran Nabi Saleh ini, lalu kalian merasa aman hidup di negeri kalian seperti ini, merasa kekal dalam kehidupan di dunia ini? Maka ini adalah pertanyaan yang tujuannya untuk menyadarkan mereka. Qala al-mufassirun, banyak ahli tafsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan, kanat ardu Samud katsiratul basatin. Dulu kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh ini, itu punya kebun-kebun yang lebat yang banyak. Mungkin kehidupannya kalau dibayangkan ya kayak kita di negeri kita inilah, banyak pepohonan, subur, tanamannya sekali lempar berbuah, ya, menumbuhkan makanan-makanan sayur-sayuran. Walma penuh dengan air, wan nakhil penuh dengan buah-buahan yang ada anggur, kurma. Fadzakarahum Salih bini amillahil jalila alaihi. Maka Nabi Saleh datang untuk mengingatkan mereka bahwa nikmat yang mereka rasakan itu adalah karunia Allah. Bukan otomatis mereka miliki atau bukan karena jerih payah kerja mereka semata. Man min faratil basatin wal jannat, ya, tafjir al-uyun al-jariyat. Di antara kenikmatan kebun-kebun, ladang-ladang, hutan yang mereka miliki, itu timbul banyak ada mata air yang terus mengalir. Wa ikhrajuz zuru' was samarat. Karena air mengalir, pohon-pohon yang dilintasi jadi subur, cepat menumbuhkan buah-buahan, sayur-sayuran, wa bina'ul qusur asyamikhat. Dan di tempat yang ada ketinggiannya, mereka bangun istana. Mereka bangun tempat-tempat yang mereka perindah. Faqad kanu yabnuna masakin fil jabal. Mereka bangun tempat-tempat tinggal itu di gunung. Asyarran wa bataran wa abathan. Sekedar untuk main-main. Datang ke sana untuk pesta-pesta. Datang ke sana untuk hura-hura. Bukan untuk ditinggali. Nah, bukan untuk ditempati sebagai sebuah kebutuhan. Tapi mereka bikin bangunan tinggi di gunung-gunung itu, ya, sekedar untuk tempat bermegah-megahan, berfoya-foya, bersenang-senang, bermain-main. Yan qasyunaha wa yan hitunaha lil mubahat wal fakhr. Mereka bangun bangunan di tempat itu untuk menunjukkan hebatnya mereka, besarnya mereka, bahwa mereka adalah orang yang berpunya, mereka adalah orang yang seolah-olah hidupnya kekal. Wa kanat a'maluhum madidah. Memang Allah izinkan umur mereka cukup panjang. Kaum Nabi Saleh ini umurnya ratusan tahun. Ya, ada yang mengatakan sampai 400-500 tahun usia mereka. Ya. Ya'ishu al-wahid minhum talatu mi'ah sanah atau tazid. Ada di antara mereka yang tinggal 300 tahun atau lebih. Kanatil abniyah tubla qabla fana a'marihim. Nah, anak keturunan mereka di zaman itu memang adalah orang-orang yang panjang umurnya. Ya. Namun setelah itu mereka tidak lagi merasakan anak keturunannya kenikmatan seperti yang dirasakan oleh nenek-nenek atau orang-orang tua mereka. Falihada nahtu al-jibal wa banau al-qusur. Nah, mereka merasa karena umurnya panjang, mereka bangun istana, mereka bangun rumah-rumah mewah di gunung itu, di atas itu, karena mereka merasa, udah, buat anaknya 7 turunan, buat keluarganya 7 turunan, dan buat dia nikmati seolah-olah dia tidak akan mati-mati. Dzalika lam yaskuru ar-rabb al-ghafur. Ya. Mereka menikmati dunia mereka seperti itu dalam kondisi
tidak mensyukuri nikmat Allah yang Maha Pengampun. Sebetulnya punya kemewahan, punya kekayaan, membangun gedung, membangun istana, rumah dimanapun, termasuk di atas di pegunungan itu sah-sah saja, boleh-boleh saja. Tapi ketika itu mereka bangun dengan tanpa mensyukuri itu adalah karunia Allah, itu tidak benar atau tidak bisa dibenarkan. Bal ata'u amro asyadihim. Bahkan mereka dalam kehidupannya itu lebih mematuhi ajaran-ajaran, ajakan-ajakan pendahulu-pendahulu mereka, nenek-nenek moyang mereka, orang-orang besar di kalangan mereka. Itu yang lebih diikuti. Al-kubara, al-mujrimin, orang-orang gede yang sebenarnya orang-orang jahat, bukan orang-orang yang gede yang taat kepada Allah. Alladzina yufsiduna fil ard wala yuslihun. Mereka yang suka merusak di dunia ini dan tidak suka memperbaiki dunia ini. Jadi main tebang saja, main hancurkan saja, main babat saja, main itu batu-batu itu mereka ambil, mereka pindahkan, kemudian mereka bangun, ya mereka ukir, ya, karena mereka juga bisa mengukir. Walidzalika ahlakahumullah. Karena itulah akhirnya Allah menghukum mereka, membinasakan mereka. Ada satu kisah menarik yang terkait dengan umat Nabi Saleh ini. Kaum Nabi Saleh berikutnya digambarkan walinastami'u ila jawabiha ula'i sufaha. Coba kita akan dengar apa jawaban orang-orang bodoh ini. Kaum Samud, kaum Nabi Saleh ini. Li nabihim al-karim alladzi qaddama lahum an-nus wal irsyad. Ketika Nabi Saleh datang kepada mereka, memberikan nasihat, memberikan pencerahan-pencerahan, dakwah-dakwah yang baik, apa jawaban mereka? Di ayat 153 mereka menjawab begini. Qalu innama anta minal musaharin. Hai Nuh, kamu ini orang yang udah hilang akal. Dianggap Nabi Nuh itu al-mashhur alladzi ghalaba ala aqlihi as-sihr. Orang yang sudah otaknya, pikirannya dipenuhi dengan sihir. Nggak waras lagi. Nah, kayak istilah dipengaruhi sihir, gila, rupa daratan. Nah, itu dianggapnya. Wasiqatu taf'il tadullu ala takdir. Ya. Kata-kata yang diungkap di sini musahharin, ya, dengan isim fa'il dari sahara, musahhiru, musahhir, yang kena pengaruh sihir, yang kena pengaruh akal sehatnya, seolah-olah begitu. Lalu akhirnya dia dianggap gila dan tidak waras sebagaimana mereka. Ini kaum Samudnya mengatakan seperti itu. Antar rajulun mashhur wa musahhar wa huwa alladhi suhira marrat hatta ikhtalla aqluhu. Engkau adalah sosok yang dipengaruhi oleh sihir. Sihir berulang-ulang sampai kepada pikiranmu, sehingga menguasai pikiranmu. Dan engkau jadi seperti ini, mau ngajak-ngajak kami melawan orang-orang tua kami dulu. Melawan ajaran-ajaran nenek moyang kami. Ma'anta illa bashar. Engkau hanyalah manusia biasa, mithluna, seperti kami. Kalau engkau mengaku nabi, fa'ti bi ayatin in kunta minas sadiqin. Coba buktikan. Datangkan mukjizat, datangkan bukti kenabianmu dengan sesuatu yang tidak biasa ada pada zaman ini. Nah, kalau mereka bisa bangun istana di pegunungan, di tempat yang tinggi, bebatuan diukir menjadi bentuk-bentuk yang seperti makhluk hidup, mereka bisa bikin patung binatang, bisa bikin patung orang, ya, bikin patung-patung makhluk hidup lain. Nah, maka dari itu Nabi Saleh ini ditantang, ya. Kalau dia adalah nabi, buktikan. Dan ternyata nabi itu lebih hebat dari mereka. Kalau batu mereka ukir bisa menjadi sesuatu yang indah, ya, bisa dibangun menjadi rumah, istana, tempat tinggal mereka. Nabi Nuh malah dari batu itu muncul air, dari batu itu muncul seperti ada lubang, tiba-tiba seekor unta besar keluar. Nah, mereka cuma bikin gambar unta, patung unta. Kalau Nabi Nuh mengeluarkan unta dari batu. Nah, itu istilahnya begitu. Unta besar keluar dari batu yang seperti itu. Nah, ini akibat
beliau ditantang oleh kaumnya, ya. Wa kaifa taz'umu annaka Rasulullah? Bagaimana engkau bisa ngaku-ngaku sebagai utusan Allah? Kalau engkau tidak bisa membuktikan kenabianmu, maka tidak ada gunanya. Kami tidak akan percaya. Nah, akhirnya, ya, permintaan mereka, ya, talabu minhu mu'jizah, mereka minta satu mukjizat dari Nabi eh, Saleh ini. Waqtarahu hum alaihi an takuna naqatu usyara, ya, hamilan. Tiba-tiba muncul dengan izin Allah, mereka punya seekor unta betina yang gemuk, sedang hamil. Ya. Muncul takhruju min sakhratin muayyanah, dari satu batu-batuan tertentu. Dari batu keluar unta itu. Watalidu amamahum, bahkan segera unta itu melahirkan di depan mereka. Ketika hamil sampai melahirkan, jadi langsung punya anak. Digambarkan dalam satu tafsir seperti itu yang saya baca ini kebetulan. Wa ma'lum anna sahr ab'ad ma yakunu anil hayat. Kita tahu biasanya makhluk itu, binatang itu ya muncul di bawah, di daerah-daerah perkebunan atau di tempat-tempat orang-orang berternak di bawah. Tiba-tiba dari atas pegunungan, bagaimana mungkin bisa muncul? Nah, kemudian wa aradu bidzalik ta'jizuhu wa ahadu ala an yu'minu bihi in ajabahum ila talabihim. Fada'a rabbahu fanfalaqat as-sakhrah anaqati usyara laha hinun wa righa waladat amamahum. Mereka minta kepada Nabi Saleh mukjizat semacam itu, dan Allah kemudian memberikan kepada Nabi Saleh mukjizat berupa seekor unta betina yang gemuk, yang hamil, dari bukit, dari bebatuan muncul, dan bahkan unta itu melahirkan di depan mereka. Qala hadhihi naqatun. Inilah unta yang kalian minta. Inilah mukjizat yang kalian minta. Aku buktikan dalam bentuk seekor unta betina yang besar ini. Hadhihi mu'jizati ilaikum an-naqah allati talabtumuha. Ini yang kalian minta, bentuk mukjizat itu. Wa min ajaibi hadhihi naqah, dan di antara keistimewaan yang luar biasa dari unta betina ini adalah annaha tashrab ma al-qaryah kullahu. Unta ini kalau minumnya banyak. Ya. Alladhi ya'ti minan naba fi yaumiha, yang dia bisa minum dari sumber mata air itu semuanya bisa habis saat itu juga. Tapi kemudian dari dirinya keluar air susu juga yang tidak ada habisnya. Wa tatruku lahumul ma' fi yaumin akhar. Maka kemudian diatur, karena unta ini perlu minum supaya menghasilkan susu yang mereka akan nikmati juga, kaum Samud ini. Lalu Nabi Saleh mengatur ada hari-hari untuk unta minum, ada hari-hari untuk manusia langsung mengambil air itu untuk mereka ambil manfaat airnya. Ya, karena kalau dari susu semua nggak mungkin susu saja yang mereka nikmati, mereka juga perlu air biasa. Ya. Wa hadhi ayatun ukhra an tashrab miqdaran minal ma' yakfi baladatan wa qabilah. Wa hadha makna qauluhu ta'ala laha syirbun walakum syirbu yaumin ma'lum. Luar biasanya, unta itu minum hari ini, besok air yang dibutuhkan oleh kaum Samud bertambah banyak. Untanya minum lagi banyak, besoknya yang mereka minum juga lebih banyak lagi. Jadi betul-betul membuat kebutuhan mereka akan air itu tercukupi luar biasa. Dan bahkan mereka bisa minum dari air susunya unta tersebut. Itulah makanya diatur laha syirbun, buat unta itu kasih waktu. Dia minum di waktu-waktunya dia, dan untuk kalian di waktu-waktu kalian. Waqad hadzarahum nabiyuhum minal adawan 'alaiha bil aqr au bin nahar. Nabi Saleh sudah ingatkan, jangan dibunuh unta ini, jangan disembelih. Meskipun kalian lihat ini kayaknya dagingnya enak, ini besar untanya, udah cukup air banyak kita dapat dari dia, udahlah bunuh aja, sembelih aja. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nabi
Saleh mengingatkan di ayat 156, wala tamassuha bisu'in. Jangan kalian sakiti unta itu. Jangan kalian sentuh dia dengan membuat kezaliman kepada unta itu. Fayakhudakum adzabu yaumin adim. Nanti kalian akan merasakan azab dari Allah kalau itu. Bisa azab dunia yang seperti akhirnya mereka terima setelah itu, atau azab nanti di akhirat. Ya. Qala Al-Hafiz Ibnu Katsir, Ibnu Katsir mengomentari ayat ini dengan mengatakan, hadzarahum nikmatallahi in asabuha bisu'in. Ya. Nabi Saleh mengingatkan mereka akan hukuman Allah yang bisa menimpa kaum Tsamud kalau mereka melakukan keburukan terhadap unta itu, menyakiti unta itu. Fama kasat an-naqatu baina adhurihim hinan minad dahar. Awalnya unta ini sempat hidup beberapa masa di tengah-tengah mereka. Nggak diterangkan masa itu apakah sepekan, 2 pekan, apakah sebulan, tapi beberapa waktu ada di tengah-tengah mereka. Taridul ma wa ta'kul al-waraq wal mar'ah. Unta itu menghasilkan kesuburan, memunculkan air, dan kemudian membuat tanaman-tanaman pohonan menjadi rimbun. Ya, dedaunan semuanya tumbuh, tanaman-tanaman semuanya jadi manfaat. Wa yantafi'una bila baniha. Bahkan mereka bisa memanfaatkan susu yang keluar dari unta itu. Jadi air susunya pun juga diminum. Jadi bukan sebab air yang dia minum, kemudian air itu jadi banyak dan kemudian menyuburkan tanaman-tanaman mereka saja, tapi dari unta itu pun mengeluarkan air susu yang air susunya juga mereka minum. Ya. Kemudian yuhallibuna minha ma yakfihim syarban wariyan. Mereka meminum air susu unta itu yang membuat mereka cukup untuk minum dalam kehidupan mereka, tidak kehausan. Falamma tala alaihimul amad, tatkala sudah berjalan waktu yang cukup, unta itu bersama mereka, wa hadara ashqahum wa tamala'u ala qatliha wa aqariha. Tiba-tiba muncul ada seseorang di antara kaum itu, pemimpin kaum itu. Ada yang mengatakan 2 orang pembesar di tengah kaum itu, yang kemudian berpikir, kita sudah punya air yang cukup, kita sudah punya susu yang banyak yang sudah kita simpan, sudah bunuh aja unta itu, sembelih saja. Nah, awalnya itu adalah ide 1 orang atau 2 orang saja. Tapi kaum itu yang tadinya menolak ajakan itu, lama-kelamaan terpengaruh ajakan 2 orang ini. Tidak ada yang menghentikan keinginan 2 orang ini atau 1 orang di antara mereka yang hendak menyembelih unta tersebut. Nggak ada yang menghentikan, nggak ada yang stop. Mestinya disinilah kita segera melakukan dakwah anil munkar, ya, kepada sosok atau manusia yang akan membuat kerusakan. Akibat perbuatan dia, untanya mati dan kesejahteraan hidup mereka malah menjadi hilang. Dan ancaman Nabi Nuh kepada mereka, kalau sampai menyakiti unta betina itu, mereka akan mendapatkan azab dari Allah. Nah, saat itu mereka tidak menyadari hal itu atau sengaja melupakan, nggak peduli dengan apa yang disampaikan Allah atau nasihat dari Nabi Soleh kepada mereka. Ya. Dalam bahasa Al-Quran di surat Asy-Syam itu disebutkan kadzabat Tsamudu bitaghwaha. Kaum Tsamud akhirnya mendustakan nabi mereka, Nabi Saleh. Idzin ba'atsa asqaha. Ketika muncul orang yang durhaka di antara mereka, yaitu yang tadi ada satu riwayat mengatakan 1 orang, ada yang mengatakan 2 orang, ya. Kemudian idzin ba'atsa asqahum, kemudian fa'aqaruha fadamdama alaihim bidzanbihim, yang akhirnya membuat masyarakat kaum Tsamud terpengaruh dengan ajakan 1 orang itu, nggak ada yang menghentikan menyembelih disebabkan dosa mereka. Nah, dosa di sini disebutkan bidzanbihim. Ini yang dimaksud dengan kesalahan itu awalnya perbuatan 1 orang, 2 orang. Kalau perbuatan orang banyak yang punya inisiatif yang tidak baik itu,
itu bunyinya fadamdama alaihim bidunubihim. Ahli tafsir mengatakan kalimat fadamdama alaihim bidanbihim itu menunjukkan awal perbuatan kesalahan mereka menyembelih ini adalah ide satu orang, dua orang yang tidak dicegah, tapi malah diikuti oleh semuanya. Fa'aqaruha, akhirnya mereka menyembelih unta itu, fa'asbahu nadimin. Yang belakangan baru mereka menyesali perbuatan mereka seperti itu. Fa'akhadahumul azab, maka akhirnya Allah pun menurunkan azab kepada mereka dalam bentuk gempa yang dahsyat yang menghancurkan mereka semua. Inna fi dzalika la ayatan. Nah, kembali penutup ayat tentang kisah para nabi ini seperti kisah Nabi Nuh kemarin, penutup kisah Nabi Hud, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Musa juga kemarin, kata-katanya adalah inna fi dzalika la ayatan. Sesungguhnya di dalam apa yang terjadi pada kaumnya Nabi Saleh ini, kaum Tsamud, ada pelajaran yang berharga yang mestinya bisa dipetik oleh kita, dan itu adalah tanda keagungan dan kebesaran Allah dalam mengingatkan kita kepada ajaran tauhid yang dibawa oleh para rasul utusan Allah semuanya. Wa ma kana aktsaruhum mu'minin. Tapi sayangnya umat Nabi Muhammad SAW ini kita semua tidak mengindahkan pelajaran ini. Tahu kisah Nabi Nuh, tahu kisah Nabi Saleh ini, tahu kisah Nabi Hud sebelumnya juga, tahu kisah Nabi Musa, Nabi Ibrahim, tapi seolah-olah itu cuma sekedar masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Tidak dijadikan pembelajaran, tidak dijadikan sebagai petuah yang diingat-ingat sehingga kita mawas diri, tidak melakukan hal-hal dan kesalahan dan dosa seperti yang diperbuat oleh kaum Nabi Saleh ini. Faqataluha sakhirina biwa'id nabiyihim. Dulu waktu mereka membunuhnya betul-betul kayak ngejek Nabi Saleh. Nih, saya sembelih. Buktikan kalau ada azab. Kayak begitu nantang seperti itu. Fa'akhadahumul azab al-mau'ud. Maka akhirnya mereka betul-betul diazab oleh Allah. Azab yang memang telah diancamkan atau dijanjikan oleh Nabi Nuh akan menimpa mereka kalau mereka membunuh unta tersebut. Wa kana sayhata khaddamat laha abdanahum. Ya. Bentuk azab mereka itu awalnya ada suara keras. Ya. Yang suara itu membuat badan mereka lemas, terjatuh, nggak berdaya. Wan saqqat laha qulubuhum. Bahkan hati mereka, jantung mereka seperti berhenti, nggak berfungsi. Hampir mereka sudah mati dengan itu, ditambah dengan wazul zilatil ardu tahtahum zilzalan syadidan. Diiringi dengan gempa dahsyat yang menggoyangkan mereka. Ya, tempat tinggal mereka hancur, tempat tinggal mereka hancur. Wasubbat alaihim hijarah minas sama, bahkan ditambah ada batu-batu yang terlempar dari atas menimpa kepala-kepala mereka. Famatu an akhirihim, maka akhirnya mereka mati semuanya, tidak ada yang tersisa dari kaum Tsamud pada saat itu. Wa hakada kanat nihayatul zalimin. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang zalim akibat mereka tidak mematuhi ajaran Nabi Saleh, Nabi yang Allah utus untuk mereka, mengingatkan mereka kepada kewajiban mereka bertauhid, beribadah hanya kepada Allah, ya. Nah, akhirnya mereka jatuh kepada perbuatan yang hina semacam itu. Ya. Kesimpulan dari apa yang saya sampaikan ini, ya, pelajaran kisah Nabi Saleh ini diantaranya yang barangkali bisa kita petik. Yang pertama, kedurhakaan sekelompok orang dapat membinasakan seluruh kaum, dapat membinasakan umat yang banyak. Meskipun awalnya hanya ide perbuatan 1-2 orang. Kemudian yang kedua, amar ma'ruf dan nahi munkar harus dilaksanakan untuk mencegah azab kolektif. Jadi sebelum azab itu menimpa semua, maka perbuatan 1-2 orang yang berpotensi akan menjadi sebab azab untuk orang banyak, perbuatan orang itu harus dihentikan segera. Karena azab itu tidak hanya menimpa orang yang berbuat zalim,
tapi bisa menimpa semua yang ada di sekitar itu yang tidak menghentikan perbuatan orang zalim. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Hati-hatilah kalian, waspadalah kalian terhadap azab Allah yang akan menimpa kalian, dan tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat zalim di tengah-tengah kalian saja, tapi termasuk kalian akan mendapatkan azab itu ketika kalian tidak menghentikan perbuatan kezaliman satu dua orang yang ada di antara kalian. Kemudian sikap seolah-olah tidak peduli terhadap ide gila orang tadi yang membunuh unta tersebut, ya, itu sama dengan seolah-olah kita acuh tak acuh terhadap kemungkaran. Ya. Dengan demikian berarti ada unsur kita setuju dengan perbuatan orang. Meskipun kita nggak membunuhnya dua orang itu. Tapi dengan kita membiarkan, sama dengan kita menyetujui perbuatan orang tersebut. Kemudian yang terakhir, mukjizat yang Allah berikan kepada kaum Tsamud ini adalah karena permintaan mereka. Dan Allah mengabulkan permintaan mereka. Namun yang terjadi, mukjizat itu seolah tidak ada artinya bagi mereka, padahal itu pembuktian yang luar biasa tentang kerasulan Nabi Saleh, karena belum pernah ada seekor unta yang seperti itu, kehebatannya bisa membuat subur, bisa membuat air banyak, mengeluarkan air susu yang mereka butuhkan. Semua karena hati dan pikiran mereka sudah tertutup dengan kesombongan, sudah tertutup dengan keangkuhan. Karena mereka sebelumnya sudah merasa hebat dengan kemakmuran yang mereka miliki sebelumnya, dan ketika datang Nabi Nuh dengan pembuktian itu, kemakmuran mereka sebetulnya semakin banyak, semakin baik, tapi mereka tidak mensyukuri itu semua, tertutup oleh kesombongan dan keangkuhan mereka. Inilah ketika hati dan pikiran tertutup atau ditutupi dengan keangkuhan dan kesombongan, maka siap-siaplah azab Allah akan turun kepada mereka. Orang yang angkuh, orang yang sombong, itu adalah orang-orang yang potensial untuk menolak kebenaran. Sebetulnya bukan kekayaan mereka yang bernilai negatif yang mengundang azab, bukan. Orang boleh saja memiliki kekayaan, memiliki kesejahteraan, kemakmuran, baik hidup secara individu maupun suatu bangsa, silakan saja. Tapi manakala kesejahteraan mereka, kekayaan mereka, kemakmuran mereka menjadi sebab mereka durhaka kepada ajaran tauhid ini, ajaran Allah, maka itu bisa mengundang azab terhadap apa yang mereka miliki. Mereka akan hancur dengan sendirinya, mereka akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wal'iyadzubillah. Inilah barangkali para jemaah sekalian, ya, kajian langsung berikutnya tafsir surat Asy-Syu'ara, konteks tentang kisah Nabi Saleh, ya, atau kaumnya disebut kaum Tsamud. Mudah-mudahan menjadi manfaat buat kita semua.